Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Riam Biru. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah bersedia berkenan mampir di channel ini, channel sayapnya Lapak Horor. Dimana di channel ini tuh rencananya mau dipakai buat semacam kayak bedah cerita, salah satunya ya. Dan kali ini seperti yang udah pernah gue sampaikan, kita akan bahas satu cerita, kita akan bedah satu cerita itu yang judulnya Rawuh. Sebenarnya enaknya sih kalau bedah cerita itu lebih enak pakai live ya, tapi karena belum bisa live, baru bisa cuman pakai device kayak PC atau laptop gitu. Untuk di smartphone itu belum bisa, kayaknya masih nunggu beberapa hari dulu. Sebenarnya syaratnya udah terpenuhi, kurang lebih sekitar 1000 subscriber ya. Dan alhamdulillah Lapak Horor itu kan udah dapat 1000 lebih. Tapi kayaknya harus menunggu beberapa hari dulu sebelum akses buat live di smartphone itu dibuka sama YouTube. Tapi nggak apa-apa lah, daripada kawan-kawan nunggunya terlalu lama, mending pakai versi offline-nya dulu ya, nggak masalah ya. Nah, Rawuh. Rawuh sendiri alhamdulillah di Lapak Horor itu udah dapat sekitar 135.000 kali ditonton dan dapat kurang lebih sekitar 1114 komen, dimana sekitar 96% itu orang ngasih like. Jadi terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah nonton. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ngasih like. Dan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Dan berdasarkan komentar-komentar yang masuk, itu gue menangkep sesuatu. Kalau ya masih ada beberapa hal yang cukup ngegantung, yang jadi pertanyaan dari kawan-kawan semua. Tapi ini gue nggak mungkin nanti bacain komennya satu persatu gitu, nggak ya. Tapi setelah gue rangkum semua komentar dan gue simplify gitu, itu sebenarnya ada beberapa poin yang sebenarnya itu juga belum gue catat poinnya itu apa aja. Tapi kurang lebih ada gambaran lah yang udah gue tangkep, dan mungkin nanti bisa jadi sesuatu buat sorry ngabisin rokok tadi ya, bisa jadiin sesuatu buat kawan-kawan. Maksudnya tuh bisa menjawab gitu sebagian dari pertanyaan kawan-kawan. Memang ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa dijawab atau request yang nggak bisa dipenuhi, yaitu satu yang terkait masalah menghadirkan narasumber gitu. Lapak Horor itu kita sangat menjunjung tinggi yang namanya privacy, dan sebagian besar dari narasumber itu orang-orang yang gue kenal secara langsung, orang-orang yang bener-bener kenal di lapangan kayak gitu ya, nggak cuman kenal secara online, mereka kirim cerita kayak itu, bukan, tapi yang bener-bener kenal secara fisik. Itu rata-rata dari mereka itu menolak buat disebutkan identitasnya. Mereka itu menolak ya, kalau ada yang nanyain ya sebaiknya jangan dibuka gitu, karena mereka tuh ngerasa nggak enak. Biasanya sih di setiap kejadian seperti itu ada semacam, ada sedikit aib juga gitu, makanya itu harus ditutupi. Dan itu salah satu tugas dari gue sendiri sebagai narator, sebagai orang yang menceritakan ulang cerita dari orang lain, pengalaman dari kawan-kawan yang lain. Itu tugas gue ya, salah satunya itu melindungi privasi mereka, menghargai permintaan mereka. Jadi hampir setiap cerita yang gue bawain yang memang masih konteks sama si narasumber itu ada semacam kayak perjanjian gak tertulis gitu ya, intinya. Tapi jangan dibuka ya identitasnya, jangan diceritain lah lebih detail. Kalau misal udah nyerempet masalah tempat, masalah pribadi si narasumber itu sendiri, itu gue harus protect. Jadi maaf banget buat kawan-kawan yang nanyain lokasinya di mana gitu, pengen
main ke sana, pengen silaturahmi, itu nggak bisa gue buka. Itu karena permintaan dari narasumber sendiri. Dalam hal ini namanya Pak Soekardi, dan Pak Soekardi sendiri itu adalah nama samaran. Terus masalah apa lagi ya? Masalah itu tadi ya, masalah tempat, terus masalah orangnya, dan beberapa ada di cerita gitu ya. Cerita lain ngebahas masalah seseorang yang punya kelebihan, dan ada beberapa dari kawan-kawan yang menanyakan masalah kontaknya seperti apa gitu. Minta kontak kayak gitu ya. Itu mohon maaf banget. Apalagi itu ya, minta kontak. Gue membagikan sesuatu yang bersifat pribadi, milik seseorang yang gue sangat respect, gue sangat percaya. Itu ke orang lain, itu sama aja gue mengkhianati kepercayaan beliau-beliau ini. Dan itu gak mungkin gue lakuin. Atas alasan apapun, atas dasar apapun, itu gak bisa gue lakuin. Karena itu tadi, respect, dan untuk menjaga privasi mereka, biar gue sama mereka juga ya silaturahminya jadi baik juga gitu kan. Nggak ada untungnya kalau misal gue nge-share ini, nge-share itu ya gue juga nggak dapat apa-apa gitu. Mungkin kalau misal dari kawan-kawan ada yang memang niat mau minta pertolongan segala macam, cobalah cari orang-orang yang pinter di sekitar kawan-kawan dulu. Kalau memang nggak ada ya coba cari dulu lah. Intinya di sini gue bukan penghubung antara narasumber atau orang yang punya kelebihan lebih, yang punya kelebihan dengan orang lain gitu. Gue bukan penghubung dan sama sekali nggak berminat jadi penghubung, nggak berminat mempromosikan suatu profil tertentu, itu sama sekali nggak. Di sini konteksnya cuma cerita. Gue dapat cerita dari orang ini, atau gue mengalami sesuatu dengan orang ini dan gue ceritain ke kawan-kawan semua. Nanti balik lagi, kawan-kawan mau percaya, kawan-kawan mau nggak percaya, itu terserah. Dan untuk masalah ada kepentingan lain selain itu, ya mohon maaf banget, dengan segala hormat gitu ya, gue nggak bisa bantu lebih dalam lagi. Meskipun hati kecil gue juga pengen bantu, tapi karena alasan yang tadi gue sebutin itu nggak bisa gue lakuin gitu. Jadi maaf banget buat kawan-kawan yang sempat meminta hal-hal seperti itu. Ya itu nggak bisa gue bantu, gue nggak bisa kabulin gitu. Terus balik lagi ke cerita rawuh ya, tadi berhubungan dengan itu. Banyak yang menanyakan masalah pribadinya Pak Soekardi, nama samaran ya, alamatnya di mana. Itu ya maaf aja, itu bukan prioritas buat gue yang kayak gitu. Ya itu gue skip aja. Terus apa lagi ya? Oh iya, ada satu hal lagi yang kemarin sebenarnya sempat cukup menarik sih. Waktu itu ada salah satu channel yang masih berbau horor-horornya juga. Gue baru hari ini nih ngecekin channelnya itu seperti apa. Namanya Samaway Adventure. Kebetulan ada term yang sama yang kita pakai, yaitu rawuh. Dimana mereka itu pernah publish, kalau nggak salah beberapa cerita ya, yang mengangkat sebuah desa gaib di daerah Gunung Slamet situ. Kebetulan ini posisi gue duduk sama Gunung Slamet kurang lebih jaraknya sekitar 15 km, jadi nggak terlalu jauh ya. Ini masih ya, Gunung Slamet itu masih area gue juga gitu. Gunung Slamet bagian utara, karena gue di Tegal sekarang, dan gue cukup familiar dengan Gunung Slamet, dimana kalau nggak salah tuh gue 4 atau 5 kali udah pernah ke sana, udah muncak di sana, dan beberapa kali juga sempat solo juga di situ, cukup familiar lah. Dan waktu itu gue belum nonton secara keseluruhan, malah belum nonton sama sekali videonya Samaway Adventure. Jadi ada satu komentar dari Samaway Adventure itu nanyain, pertanyaannya apa ya tadi? Kenapa harus rawuh kalau nggak salah? Kenapa rawuh? Sebentar, gue cari dulu ya. Mohon izin sebentar. Mana. Tadi udah gue balesin soalnya sebenarnya. Oh ini, pertanyaannya itu,
Gue screenshot dulu ya. Itu pertanyaannya adalah kenapa rawuh gitu. Dan di situ baru hari ini itu gue jawab. Baru hari ini gue jawab. Intinya rawuh itu apa yang di Samawe Adventure ceritain tentang desa gaib dengan rawuh yang ada di lapak horor itu sesuatu yang berbeda jauh banget. Dan waktu gue menceritakan tentang cerita yang judulnya rawuh, itu sama sekali belum pernah nonton atau denger videonya Samawe yang ngebahas masalah desa gaib rawuh itu. Boleh dibilang ya sama sekali nggak terinspirasi gitu. Memang bener-bener nggak ada korelasi ya, nggak ada hubungan sama sekali. Itu benar-benar sesuatu yang terpisah. Ini masalah desa gaib, sementara yang ini rawuh di sini. Nah, ini perlu gue jelasin nih. Rawuh yang ada di lapak horor ceritanya tentang Pak Sukardi yang bekerja diminta sama seseorang buat ngebersihin kebunnya. Dan saat ngebersihin itu didatangi sama sebuah keluarga, Mas Karyo, istrinya sama anak laki-lakinya yang cenderung pendiam itu, yang ternyata mereka adalah keluarga jin, dan mereka itu ngasih sesuatu ke Pak Sukardi, yaitu bentuknya layah. Dan layah itu buat berdagang, dan berdagangnya itu alhamdulillah itu jadi laku gitu ya, jadi lebih laku, intinya seperti itu. Nah, kenapa gue milih rawuh? Itu sebenarnya terinspirasi dari lebih ke secara harfiah ya, rawuh itu artinya datang. Jadi ini menceritakan tentang kedatangannya si keluarganya Mas Karyo itu yang mendatangi Pak Sukardi saat beliau itu sedang bekerja di kebun tadi. Datang ya, gitu, cuman datang doang gitu. Ini kayak semacam apa ya? Meskipun dalam cerita itu nggak pernah disebutin kata rawuh gitu. Ini tuh semacam sebenarnya hal kayak gini tuh familiar kayak di dunia tulis-menulis, dunia perbukuan atau dunia sastra gitu. Atau bahkan lagu. Banyak kan lagu yang atau karya tulis yang memakai judul tertentu, sementara kata itu tuh sebenarnya nggak pernah disebutin dalam karya itu gitu. Itu apa namanya istilahnya gue juga nggak tahu. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Rawuh artinya itu datang. Kedatangan keluarganya Mas Karyo, keluarga jin itu yang mendatangi Pak Sukardi waktu itu. Dan sama aja kayak waktu Pak Sukardi udah berdagang di rumah, dia udah selesai dengan pekerjaannya, itu keluarganya Mas Karyo itu juga datang lagi gitu sore itu, malam itu buat ya dia beli sesuatu lah di situ. Ya kurang lebih seperti itu doang sih masalah rawuhnya Samawe Adventure ini. Buat ngejawab juga ya Samawe yang jujur aja gue belum pernah nonton videonya, dan gue malah tahu itu dari komentar kawan-kawan semua di video ini di rawuh. Oh, ini kayak rawuhnya Samawe. Ini apaan sih? Gue cek gitu kan. Oh, ternyata itu tadi ada beberapa video yang ngebahas masalah desa gaib di Gunung Slamet sana. Namanya Desa Rawuh. Dan itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan rawuh yang di sini. Dan waktu itu, waktu gue cerita ini, ngasih judul itu pun itu sama sekali nggak terinspirasi dengan cerita rawuhnya Samawe. Karena waktu itu gue benar-benar nggak tahu ya kalau ada cerita tentang itu gitu. Jadi udah gue spontanitas aja keluar kata rawuh. Oke, itu langsung gue bikin di sini. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Ini semoga bisa menjawab pertanyaannya dari Samawe, pertanyaan dari kawan-kawan semua mengenai cerita rawuhnya yang ada di lapak horor. Terus apalagi ya, masalah ini, apa namanya, banyak yang bertanya-tanya gitu sebenarnya. Mas Karyo itu siapa sih gitu ya? Mereka itu
bangsa jin. Yang kalau nggak salah dalam cerita itu nggak gue tegesin ya kalau itu tuh bangsa jin. Itu cuman gue ceritainnya ya kalau Mas Karyo itu berbeda dengan kita. Yang waktu itu tadinya rumahnya ada, tapi pas didatengin ke sana itu nggak ada sama sekali. Jadi ya itu secara nggak langsung harusnya udah menceritakan, udah menjelaskan kalau Mas Karyo itu adalah sesuatu yang nggak terlihat gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Terus apa lagi ya? Kayaknya sebenarnya cuman itu doang sih, nggak banyak banget. Makanya ini kalau ngebahas kayak gini, itu sebenarnya ekspektasi gue tuh bisa live. Jadi kita tuh bisa ngobrol-ngobrol, bisa langsung nanyain, terutama kawan-kawan yang udah pernah nonton video rawuh sendiri ya. Kalau yang belum nonton pasti akan bingung juga. Kurang lebih seperti itu aja sih. Nggak banyak yang bisa gue sampein di cerita rawuh karena ceritanya menurut gue udah cukup jelas. Dan mengenai Pak Soekardi, apakah beliau sama istrinya itu masih berdagang? Ya sampai sekarang masih berdagang. Dan beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah itu gue masih sempat makan rujaknya dan masih enak. Dan katanya kalau orang berdagang gitu ya, terus ada sesuatunya dan kita saat mau mengkonsumsi makanan itu, kita baca doa dulu kan itu biasanya suka hilang gitu. Banyak yang bilang seperti itu. Tapi gue makan rujaknya Pak Soekardi, gue baca doa dan rasanya masih enak tetap. Jadi sebenarnya menurut gue memang rujaknya aja yang enak gitu. Bukan karena layahnya atau apa, kayak gitu sih. Gue mikirnya malah gini, layah itu tuh dikasih sama keluarganya Mas Karyo, sama istrinya Mas Karyo ya, sama keluarga jin itu. Itu kayak, mereka tuh udah tahu gitu kalau layahnya si Pak Soekardi di rumah itu ya bakalan pecah atau gimana. Jadi dikasih layah yang baru. Gue ngeliatnya lebih ke situ aja sih. Nggak terlalu pengaruh ke kayak dagangannya jadi enak, nanti di situ ada penglarisnya kayak gitu tuh nggak ada sama sekali. Kayak gitu sih, kurang lebih seperti itu. Nah, terima kasih buat kawan-kawan. Mungkin videonya nggak terlalu panjang juga karena memang nggak terlalu banyak yang dibahas. Yang penting itu tadi. Poin utamanya adalah masalah rawuhnya Samawe sama rawuhnya Lapak Horor itu beda banget. Dan ya dengan segala hormat, salam kenal buat kawan-kawan dari Samawe Adventure semuanya. Terima kasih udah ninggalin jejak di Lapak Horor. Itu sebenarnya buat gue sendiri itu sebuah kehormatan. Terima kasih banyak karena sudah bertanya gitu, kenapa harus rawuh gitu. Takutnya ini cuma meluruskan aja, takutnya dari pihak Samawe punya pikiran kalau Lapak Horor ini cuma manfaatin judulnya aja nih yang lagi populer. Sama sekali enggak. Beda cerita, beda konteks, dan waktu itu gue bikin sama sekali nggak terinspirasi dengan apapun gitu. Judul rawuh itu nggak terinspirasi sama apapun, cuman kepikiran kedatangan gitu. Mereka itu datang ya, gue cari satu kata yang greget dan satu kata doang ya, greget, dan itu ya bahasa yang agak sedikit gimana gitu. Kalau judulnya datang gitu kan kayaknya flat gitu kan, makanya gue cari, gue pakai bahasa Jawa namanya rawuh. Itu sebagai judul dari cerita ini, itu aja, that's it. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton, udah support Lapak Horor, udah ninggalin komentar di beberapa video termasuk di video rawuh ini. Dan terima kasih buat kawan-kawan yang udah subscribe, udah mau nontonin juga videonya Riam Biru. Ini bener-bener awal banget ya, gue masih meraba konsepnya nanti seperti apa, masih belajar juga. Kalau di Lapak Horor sekarang kan kayak udah terbiasa jadi enak. Nah sementara di Riam Biru ini karena masih belajar, jadi boleh dibilang kayak inkonsistensinya tuh masih gede, masih labil gitu kalau bahasa gampangnya tuh kayak gitu ya. Jadi mohon maaf kalau memang kualitas videonya itu nggak terlalu menarik dan
masih garing, nggak asik, kurang dinikmati, ya nggak enak juga kayak gitu, ya gue mohon maaf, nanti pelan-pelan kita perbaiki bareng-bareng. Dan gue terima banget masukan dari kawan-kawan, saran, kritik kayak gitu boleh. Gue akan terima, gue akan bacain gitu. Dan kalau memang ada yang cocok, ada yang bagus, ada yang memang positif buat channel Riam Biru khususnya, itu bakalan gue pakai. Dan sebelum dan sesudahnya gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Kayaknya udah segitu aja ngemengnya, daripada nanti gue dipanjang-panjangin tapi poinnya nggak ada ya. Jadi segitu aja dulu. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya. Gue berharap secepatnya bisa live. Jadi saat kita ngebahas satu cerita itu kita live. Jadi teman-teman bisa langsung nanyain via chatting gitu ya. Kalau yang ketangkep nanti bisa gue balesin langsung. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.